wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Semoga dalam sehat semuanya. Oke, pada topik kali ini kita akan membahas 5 subtopik. Yang pertama itu kita lihat apa definisi dari penawaran atau penawaran produk pertanian. Yang kedua, bagaimana bunyi hukum penawaran produk pertanian. Kemudian yang ketiga adalah berupa penawaran produk pertanian. Yang keempat, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran produk pertanian. Dan yang terakhir adalah bagaimana perubahan penawaran produk tersebut terhadap perubahan dari faktor-faktor yang. Oke, yang pertama penawaran, pengertian dari penawaran. Nah, secara umum dari buku-buku ekonomi, bahwa ahli ekonomi menyatakan bahwa penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan dalam satu pasaran, satu tempat dan waktu tertentu. Jadi barangnya ada, siap untuk ditawarkan dan untuk dijual dengan harga dan pada pasar tertentu. Beda pasar kira bagaimana? Sama tidak harganya? Tidak. Makanya dalam teori ekonomi mengatakan bahwa ada pasarnya, ada waktunya. Bulan kemarin dengan bulan sekarang beda membuat pengeluaran dari produsen ya. Itu pengertian dari penawaran produk pertanian. Kemudian penawaran produk pertanian, produk pertanian. Artinya jumlah barang yang ditawarkan produk pertanian yang siap untuk dijual pada pasar tertentu dengan harga tertentu. Nah, kenapa dikatakan pasar tertentu? Seperti antara pasar Sari Lama dengan pasar Ibu beda ya? Beda dari penawarannya ya. Lebih banyak mana kira? Pasar Ibu. Lebih banyak pasar Ibu. Kenapa banyak pasar Ibu? Karena konsumennya banyak. Itu pengertian dari penawaran produk pertanian. Kemudian yang kedua, hukum penawaran produk pertanian. Nah, hukum penawaran produk pertanian itu bertolak belakang dengan hukum permintaan produk pertanian. Ada yang bisa berikan pendapat? Bagaimana bunyi hukum penawaran produk pertanian? Ingat, penawaran berarti siapa pelakunya? Produsen. Ya. Penawaran itu produsen atau penjual. Jadi yang pelaku pada penawaran ini adalah produsen atau penjual. Ya. Bisa produsen, bisa pedagang perantara seperti pedagang bungkul, pedagang besar, pedagang kira. Ya. Ya, Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin meningkat penawaran barang tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah harga barang tersebut, maka rendah juga penawaran barang tersebut. Asumsi? Esoteris. Ingat ya, kita perlu punya asumsi esoteris. Bagus, orang. Ya. Nah, ya, semakin tinggi harga suatu barang, maka penawaran barang tersebut semakin tinggi atau meningkat. Begitu sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka penawaran juga semakin rendah. Dengan asumsi esoteris sekaligus. Nah, bagaimana bunyi hukum penawaran produk pertanian? Sama ya. Kalau kita asumsikan pada produk pertaniannya. Apakah sama hukum penawaran produk industri dengan hukum penawaran produk pertanian? Sama. Pasti tinggi ya. Karena penjual atau produsen berharap keuntungan ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, berupa penawaran. Berupa penawaran adalah berupa yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual pada berbagai tingkat harga tertentu. Jadi hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dijual dengan harga. Bahkan berupa penawaran bakso. Bakso itu produk pertanian tidak? Bakso. Produk
maka semakin tinggi harga, maka pengeluaran semakin tinggi. Lihat di sini ya. Ketika harganya 14.000, pengeluarannya 140. Ketika harganya jadi 20.000, maka yang mengeluarkan bakso sebanyak 200. Oke, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran produk pertanian. Nah, apa namanya? Darah apa? Harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri. Ya. Kalau melon berarti harga melon. Kalau apel harga, kalau pepaya harga. Bagaimana pengaruh harga barang itu sendiri terhadap pengeluarannya? Darah. Pengaruhnya semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin bertambah jumlah penawaran akan barang tersebut. Semakin tinggi harga barang tersebut, maka jumlah pengeluaran barang tersebut akan semakin tinggi. Ya. Oke, itu cara tadi yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Ya. Harga barang itu sendiri tadi ya. Kemudian harga barang lain berhubungan. Semakin tinggi harga barang lain yang berhubungan, maka jumlah pengeluaran atau suatu barang utamanya akan semakin berkurang atau berhubungan negatif. Yang ketiga, harga faktor produksi. Harga apa contoh faktor produksi? Nah, pupuk ya, pupuk. Apalagi faktor produksi di semester 2 ya, benih ya, pupuk, benih, apalagi pestisida, apalagi karungnya tak? Karung, ya kalau itu karung untuk jamu manis ya, itu apa masalahnya? Kemudian apa lagi? Pupuk, ada pupuk organiknya, karena kira-kira bagaimana pengaruh harga faktor produksi terhadap jumlah pengeluaran? Harga pupuk naik, kira-kira bagaimana jumlah produksi? Menurut harga faktor produksi inputnya turun, maka petani akan cenderung membelinya dalam jumlah yang relatif lebih besar. Dengan demikian ada tambahan penggunaan pupuk. Artinya apa di sini? Semakin tinggi harga faktor produksi, maka pengeluarannya semakin berkurang. Karena kemampuan petani jadi berkurang, sehingga pupuk persediaannya berkurang. Dikurangi. Ada teknologi pertanian. Bagaimana teknologi pertanian? Apa contoh teknologi pertanian? Apa contoh teknologi dalam bidang pertanian? Siaran. Nah, bersih atau traktor ya. Itu adalah teknologi pertanian. Penggunaan mesin dan traktor kita bagaimana? Meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pengeluaran? Semakin tinggi teknologi pertanian, maka pengeluarannya juga akan semakin tinggi. Kita lihat di sini bagaimana teknologi pertanian. Semakin tinggi tingkat teknologi, maka jumlah produksi atau jumlah pengeluaran akan semakin meningkat. Ya. Karena peningkatan teknologi akan bisa memberikan solusi bagi sendiri. Ya. Banyak teknologi ya, dari unggul, ada pupuk organik, sekarang ada pupuk cair ya, ada urin sapi, ya kan, pupuk disemprot ke dalam padi, feses sapi. Jadi YouTube saya ada feses sapi diolah dari pupuk Bekasi ya. Ya, jumlah produsen atau kira-kira bagaimana? Semakin banyak produsen, semakin banyak pedagang. Kira-kira bagaimana pengeluaran? Semakin banyak orang yang ditawarkan. Baik, produsen dan pedagang maka mungkin ini karena ada dalam harga tadi ya, Jadi yang terakhir apa tadi? Produsen terhadap harga barang pada masa yang akan mendatang. Harapan produsen terhadap harga pada masa mendatang. Semakin besar harapan, maka semakin tinggi.
bulan depan harga cabai naik atau cabai ya, harga yang gampang lah, sayur ya, harga bunga kol naik, berkara sebulan lagi harga bunga kol naik, ya, lebih bagus harganya. Maka ada dua kasus ya, ada dua perubahan yang terjadi pada penawaran. Ya. Yang pertama ada pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran apabila selain faktor harga yang mengalami perubahan. Lihat di sini ya. Pergeseran kurva penawaran akan mengalami perubahan apabila faktor-faktor selain harga yang dikeluarkan mengalami perubahan. Berarti yang 5 tadi ya, selain harga barang sendiri, maka dia akan mengalami ketika harga barang sendiri yang mengalami apa kata orang tadi, ketika cuaca berubah maka pengeluaran akan mengalami pergeseran. Hanya satu yang membuat kurva penawaran bergerak, yaitu harga barang itu sendiri. Bagaimana untuk kurva pergerakan ini ya? Ini kurvanya bergerak dari C ke B atau B ke A. Ini sangat jelas sekali bahwa kurva penawaran akan bergerak ketika harga barang sendiri mengalami perubahan. Oke, bisa paham semuanya? Insyaallah. Oke. Kalau sudah paham, kita akhiri pertemuan kita hari ini tentang penawaran dan penawaran pertanian ya. Oke, saya maaf semoga bisa paham semuanya.